ya lepas dari apakah di masa Bu Mega lebih baik ya karena memang ada kondisi yang mendukung, mungkin Bu Mega jauh lebih demokratis dibandingkan Pak ini dilarang juga ngomongnya presiden. Kalau kita lihat sekarang, tadi kita bicara gitu ya tentang calon yang ada ini. Ini lembaga survei, ngikutin juga kan lembaga survei kan. Saya juga heran tuh, ada beberapa lembaga survei juga mulai membela pasangan ini. Jaraknya tuh dengan pasangan lain gitu ya, dengan ya jadi 02 ini, Prabowo Gibran ini jaraknya dengan Ganjar Mahfud, dengan Anies Baswedan, dengan Muhaimin itu dibikin mulai agak jauh nih. Ya, seolah-olah nanti bisa satu putaran. Nah, sekarang saya nanya Bang Ferry, secara logika, hitung-hitungan, pengalaman mengamati pemilu, mungkin nggak dengan 3 calon ini terjadi satu putaran? Secara matematika konstitusi tidak mungkin. Hampir tidak mungkin satu putaran, kecuali curang ya. Karena bangunan konstitusionalnya memang 2 putaran. Ketentuan itu bisa dibaca di pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bunyinya kurang lebih bahwa seorang calon presiden dan wakil presiden bisa memenangkan pemilu jika dia bisa memperoleh satu putaran ya. Jika dia mampu memperoleh 50% plus 1 suara dengan sebaran di setengah jumlah provinsi. Yang maknanya lebih dari setengah jumlah provinsi itu 20 provinsi. Dia harus menang di 20 provinsi. Selain 50% plus 1, harus menang pula di 20% di setengah jumlah provinsi, yaitu 20 provinsi. Yang sebaran di masing-masing provinsi harus 20%. Jadi misalnya ada satu pasangan calon karena kekuasaannya dia memenangkan 50%, menang di 18 provinsi, semuanya 20%, tapi 2 lagi tidak sampai 20%, dia tidak bisa putaran 1. Dia harus tetap putaran 2. Jadi kalau mau curang nih, curang yang harus serius ini, ya. Harus mampu menguasai lebih 50%, ya. Harus sebarannya di 20% provinsi, yang masing provinsi itu 20% angka kemenangannya. Berat sekali itu. Jawa saja 6 provinsi. Jadi kalau menang seluruh orang di Pulau Jawa memilih pasangan tertentu, 100%, dia tidak bisa satu putaran. Dia harus memastikan 20%. Dan di antara pulau-pulau yang ada, meskipun jumlah penduduknya tidak banyak, yang terbesar adalah Pulau Sumatera, 10 provinsi. Basis dukungan beda itu. Nah, itu yang menyebabkan secara matematika, ini mustahil dimenangkan satu putaran. Harus melewati 2 putaran. Kalau ada yang berkampanye, ya, yang non kekuasaan 1-3 1 putaran gitu, itu optimis ke pendukungnya ya agar ayo kita potensial menang. Nggak mungkin juga dikampanyekan 2 putaran, nanti pendukung ragu-ragu. Nah tapi kalau alat kekuasaan yang terlibat, kekuasaan yang masih ditampuk kekuasaan menyatakan 1 putaran, ada potensi kita harus curiga kalau mereka bicara 1 putaran. Karena jangan-jangan 1 putaran itu dilangsungkan dengan kecurangan. Jadi memang harus semuanya waspada nih. Ini bukan menuduh ya, tetapi secara matematika konstitusional tidak mungkin. Dan ini juga kita ingatkan juga buat pendukung, termasuk paslon 01 dan 03. Jangan sampai kita ngomong-ngomong soal kecurangan nanti mereka nggak ikut mengawasi ya. nggak ikut mengawasi, atau malah nanti pendukungnya juga tergoda untuk waduh, curang harus dibalas curang gitu ya. Itu jangan juga. Kita semuanya harus jujur, adil tadi itu ya dalam Pilpres ataupun pemilu 2024 nanti. Pak Ferry, Pak JK mengatakan bahwa pemilu yang demokratis itu adalah semasa Ibu Mega katanya. Karena waktu itu Bu Mega berkuasa, ya, tapi pemilu berjalan dengan baik, bahkan Bu Mega bisa dikalahkan oleh SB pada waktu itu. Gimana menurut Bang Ferry? Ya kalau sejarahnya pemilu terbaik 55, 99, dan mungkin setelah itu 99 ini kan presidennya masih di MPR ya. Nah 2004 saya pikir ya bolehlah untuk sebagai pemilu pertama, pemilihan langsung dan segala macamnya dinilai baik ya. Dan mungkin waktu itu partai-partai belum belajar bagaimana godaan kekuasaan dan berlaku curang dalam pemilu. Lama-lama kan godaan itu datang. Yang membuat pemilu ini kelemahannya begini, harusnya curangnya begini. Dan ini tentu saja menggoda partai-partai politik kita semua.
Dan yang paling dekat dengan godaan itu tentu orang yang punya alat-alat kekuasaan. Dan harus diakui bahwa menggunakan alat kekuasaan negara, dalam konteks ini TNI Polri, itu melanggar konstitusi. Sebab tugas TNI Polri itu berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Dasar adalah urusan pertahanan dan keamanan, bukan urusan politik kepemiluan. Nah, kalau melibatkan teman-teman TNI dan kepolisian, kasihan nih, Daiwel. Mereka ini bertaruh nyawa mengamankan teritorial kita dan keamanan kita, tidak dibayar profesional, dilibat-libatkan dalam urusan politik, yang kesejahteraan prajurit dan kepolisian tingkat bawah itu tidak cenderung meningkat. Jadi alat negara yang menyimpang itu akan bilang begini, jangan sejahterakan alat pertahanan dan keamanan kita, dengan begitu mereka bisa dikendalikan untuk kepentingan politik, terutama kepentingan politik elektoral. Padahal kita harus dorong, mereka harus diprofesionalkan, sehingga mereka bisa menangkapi orang-orang atau penyelenggara pemilu yang menyimpang kalau melanggar pidana pemilu. Nah ini ya lepas dari apakah di masa Bu Mega lebih baik, ya karena memang ada kondisi yang mendukung, mungkin Bu Mega jauh lebih demokratis dibandingkan Pak, ini dilarang juga ngomongnya, presiden-presiden yang lain termasuk presiden saat ini. Tetapi indikatornya bisa banyak ya. Tidak hanya Bu Mega, di lingkarannya juga mendukung demokrasi, lawannya juga mendukung demokrasi, sehingga jauh lebih baik demokrasinya. Yang mengkhawatirkan sekarang bahwa unsur kekuasaannya tidak demokratis, orang-orang di sekitarnya tidak demokratis, lawan-lawannya meragukan sehingga juga tidak bertindak demokratis. Akhirnya kita merasakan dampaknya pemilu kita tidak demokratis. Kalau sepengetahuan Bang Ferry, tim pemantau pemilu independen di negara ini masih ada, masih berperan atau masih bisa diharapkan nggak? Biasanya dalam berbagai kerjasama elektoral ya, antar berbagai negara itu melakukan saling mengawasi. Karena masing-masing negara akan dinilai apakah demokrasi konstitusionalnya, terutama demokrasi elektoralnya, berlangsung jujur dan adil dan benar. Nanti akan ada penilaian itu, Indonesia ini pemilunya benar nggak? Nah, oleh teman-teman di luar negeri, nah mereka akan ngirim itu pemantau-pemantau internasional mengawasi, kecuali ada beberapa negara yang otoriter, pemantau ini mereka halang-halangi. Jadi orang tidak bisa melihat bagaimana demokrasi kita berjalan baik atau tidak. Ada teman-teman pemantau dari dalam negeri, tentu saja teman-teman NGO rata-rata terlibat melakukan pemantauan dan berupaya melindungi proses kepemiluan. Nah, mudah-mudahan pemerintah tidak bertindak terlampau jauh, mereka juga dihalang-halangi, karena sudah ada ancaman-ancaman ya sebelum proses semakin dekat ke hari H. Misalnya unsur negara mengatakan kami akan mengawasi, bahkan mau melihat keuangan mereka dan segala macam. Dan kita sudah merasakan tekanan-tekanan tertentu ya dari kekuasaan dalam melihat apa yang terjadi dalam proses kepemiluan kita. Tapi mudah-mudahan ini tidak vulgar, tidak mengganggu teman-teman luar negeri untuk melihat proses kepemiluan kita jujur atau tidak. Karena di sini cara negara demokrasi berjalan, dia akan terbuka bagi pantauan orang lain, kritik orang lain. Nah, mudah-mudahan ini tetap masih bisa dipertahankan sehingga pemilu kita bisa ada alat koreksinya lah, kurang lebih begitu. Ya, Bang Ferry pernah mengatakan gini, apa yang sedang bergulir sekarang ini seharusnya tidak terjadi jika kita ini, ya, maksudnya seluruh lah ya, termasuk kita ini taat konstitusi. Maksudnya gimana itu? Kalau kita taat ke konstitusi, peristiwa Gibran harus menggunakan paman masuk ke kancah pertarungan tidak terjadi. Contoh, kalau syarat mengajukan calon presiden itu dibuka sesuai perintah konstitusi. Tetapi kan teman-teman partai politik tidak patuh. Ketika buat undang-undang itu diabaikan. Lalu kalau ini betul-betul taat kepada konstitusi, penyelenggara pemilu harus independen, pasal 22E. Harus merdeka dari campur tangan kekuasaan. Tapi teman-teman partai politik lupa, mereka malah menitipkan orang-orang pilihan mereka. Kalau taat ke konstitusi, mestinya orang-orang independen yang dipilih.
Nah, oleh karena itu tidak mungkin pemain bola memilih siapa wasit yang akan memimpin. Harus ada lembaga yang betul-betul independen yang kemudian memilih siapa yang akan jadi wasit. Begitu juga pemilu kita. Pemilu kita hanya akan baik ketika wasitnya bisa meniup fluid kepada pemain yang jelas-jelas melanggar. Tidak hanya yang nampak di depan mata, tetapi yang diving, yang lain bisa diketahui. Dan ini yang tidak terjadi dalam pemilu kita, ketaatan kepada konstitusi, baik oleh partai sebagai peserta, baik oleh aparat negara, baik oleh pemilih, baik oleh penyelenggara pemilu. Semuanya tidak menjalankan perintah konstitusi. Apalagi MK sebagai juri terakhir ya, yang melihat apakah ini dilaksanakan baik dan benar. Kalau MK taat kepada konstitusi, tidak akan terjadi. Ketua MK pasti mundur. Sudah lama mundurnya. Karena dia akan sudah menikahi adik presiden, seluruh kebijakan negara yang berkaitan dengan undang-undang, itu ada kepentingan presiden di dalamnya. Jadi sudah lama mundur. Tapi karena konstitusi ya baru di atas kertas, semangat berkonstitusi masih rendah, akhirnya terjadilah pelanggaran-pelanggaran itu, terbuka, vulgar, orang tahu di hati terdalamnya, kayak ini melanggar. Tetapi hati itu tidak terungkap aja. Tidak ngerti pasal-pasal konstitusinya. Tapi padahal di pasal konstitusi itu ada semua. Jangankan soal-soal beginian, Daywell. Soal jomblo dilindungi konstitusi aja ada kalau kita amati baik-baik kata-kata konstitusi. Nah, ini menarik nih. Ini yang nonton ini banyak jomblo nih. Iya. Saya sering bercanda ke mahasiswa saya. Kalau Anda gagal menikah satu saat, protes calon mertua Anda telah melanggar hak konstitusi saya. Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar mengatakan setiap orang berhak untuk menikah dalam pernikahan yang sah dalam membina rumah tangga. Bilang ke calon mertua, hati-hati Anda melanggar pasal 28B Undang-Undang Dasar. Karena dilindungi konstitusi. Jangankan pemilu, hal-hal sepele pun di konstitusi, kalau dibaca baik-baik ada perlindungan konstitusi. Pendidikan, kesehatan, hak lingkungan hidup, udara bersih, semua ada di konstitusi. Iya, bilang gitu nanti ada yang begitu protes pada mertuanya, Bapak jangan sampai Tambah melanggar dipecat. konstitusi. Ya. Apa perlu saya datangkan saksi ahlinya ke sini, Pri Amsari, ya kan, kasih lihat rekamannya gitu ya. Ya,